balik lagi bersama aku Anslin di Cooking Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Tadi aku udah kasih tahu bahan-bahannya, aku udah kasih tahu gimana sih tips bersihin singkong, gimana sih kita pakai singkong ini sebelum kita masak. Nah, sekarang singkongnya udah aku rendam kurang lebih 1 jam, udah dibersihin juga. Nah, abis ini kita mau kukus, tapi sebelum kita kukus, kita harus potong-potong dulu supaya proses pemasakannya jauh lebih cepat. Jadi ini singkongnya dibelah 2 boleh, habis itu dibagi 4 lagi juga boleh. Ini singkongnya udah aku bagi jadi lebih kecil, jadi proses pemasakannya dia lebih cepat, jadi nggak begitu lama. Ini akan dikukus kurang lebih 30 sampai 40 menit, jadi tergantung singkongnya juga. Kalau dia udah ditusuk pakai tusukan sate atau nggak pakai garpu, dia sudah empuk, itu udah bisa diangkat. Oke, tadi udah kita potong-potong singkongnya, sekarang kita mau kukus singkongnya. Jadi kalau kukus singkong, make sure air yang di bawah kukusannya itu udah agak banyak. Jadi ini sekitar 3/4 dari wadahnya. Oke, kalau udah kita nyalain dulu kompornya. Sambil kita tunggu panas, ini kita masukin. Oke, ini kita tutup, kita tunggu 30-40 menit atau sampai si singkongnya udah empuk, udah ready buat dihancurin lagi. Oke, ini udah 30-40 menit tadi kurang lebih udah aku kukus. Sekarang kita mau cek dia udah empuk apa belum. Jadi boleh dibuka pelan-pelan. Kalau dibuka juga jangan si tutupnya menghadap ke kita, karena nanti ada uapnya kan panas, supaya nggak kena. Jadi kita hadap ke depan, jadi dianya keluar. Oke, ini kalau ditusuk udah empuk, boleh langsung dimatiin aja kompornya. Terus ini kita pindahin ke dalam bowlnya. Oke, ini udah semuanya, udah di dalam bowlnya. Nah, sekarang kita mau hancurin. Nah, untuk proses ngancurinnya aku di sini pakai meat hammer, boleh juga pakai ulekan. Tapi aku nggak menyarankan untuk pakai food processor atau pakai blender. Kenapa? Karena kalau nanti dia pakai food processor atau blender, itu kan ada proses, ada mesinnya. Nanti jadinya si pati yang ada di dalam singkong ini aktif, nyala. Jadi nanti teksturnya jadinya menggeliat, jadi dia nggak begitu padat. Jadi lebih baik kita pakai tradisional aja, kita pakai ulekan boleh, pakai rolling pin boleh, bebas buat teman-teman. Jadi untuk hancurinnya jangan pakai food processor atau blender, jadi langsung ditekan-tekan aja sampai dia halus. Ini kalau bisa dalam proses dia masih panas ya, jangan pas udah dingin. Oke, ini udah kutumbuk, kayaknya udah halus. Ini udah, ini aku masukin butter, terus aku masukin gula, terus aku masukin garam sedikit aja biar dia rasanya ada agak gurih-gurih sedikit. Ini aku pakai sarung tangan dulu karena aku mau ngulenin pakai tangan. Kita aduk sampai rata. Make sure gulanya udah kecampur, butternya kecampur. Butter mau diganti pakai mentega atau margarin, it's okay, apa aja boleh banget, nggak bermasalah mungkin. Tapi kalau pakai mentega nggak usah ditambahin garamnya, karena biasa mentega atau margarin itu udah ada slightly rasa asin. Jadi temen-temen nggak usah tambahin garam kalau pakainya mentega. Jadi itu udah padat, udah bisa dibentuk. Ini mau kita bagi 2 karena kita mau bikin warnanya yang satu merah, yang satu putih. Jadi ini evenly dibagi 2 aja. Kalau udah, kita mau kasih pewarna yang di satunya. Ini aku pakai pewarna merah tua. Mau pakai yang food coloringnya yang gel juga it's okay, apa aja boleh. Ini kita ulenin sampai warnanya kecampur. Oke, ini warnanya udah kecampur semua, warnanya udah jadi merah. Terus dia teksturnya juga udah jauh lebih padat, karena tadi yang aku bilang harus diulenin dulu setelah ditumbuk supaya dia teksturnya biar lebih oke lagi. Ini udah, yang putih udah, kita mau rolling dia supaya dia bisa digulung. Oke, ini
Udah jadi, sekarang kita mau roll dulu. Iya. Jadi ini boleh pakai plastik apa aja. Mau pakai baking paper juga boleh, yang nggak lengket. Yang udah ada laminasinya biasanya baking paper itu. Yang merah dulu. Ditekan-tekan dulu supaya gampang nanti ngerolnya. Pakai plastiknya, jadi plastiknya make sure 2 lapis ya. Di roll dulu supaya dia ukurannya sama nanti kurang lebih ketebalannya 1 cm. Oke, make sure tingginya even, jadi nanti nggak ada yang ketebalan sebelah. Ini udah, ini kita pinggirin dulu. Terus kita bikin hal yang sama di adonan yang putih. Terus ini aku pakai plastik wrap. Kalau teman-teman di rumah nggak ada, pakai plastik biasa. Terus kita lapisin dia lagi pakai plastik biar nggak lengket. Disamain dulu. Kalau dia kurang lebih udah sama kayak gini lebarnya, udah boleh ambil cutting board. Merah putih, jadi merahnya duluan. Kita gulung pelan-pelan sambil agak ditekan. Jadi make sure dia padat. Oke, ini udah. Kita ambil pisau. Seperti ini. Jadi di dalamnya kelihatan ada merah, ada putih. Kita potong-potong aja beberapa buat kita nanti ini kita mau sajiin di atas piring. Oke, ini udah aku potong-potong. Sekarang kita mau plating di atas piring. Ini boleh disusun dulu, disusun sesuai selera boleh. Kalau aku jejerin aja. Terus di atasnya kita mau taburin sama kelapa parut. Jadi kelapa parutnya ini udah dikukus, ditambahin garam sedikit supaya dia lebih gurih. Kalau udah, ini aku mau potong daun pandan biar dia ada warna hijaunya. Oke, ini aku tadi juga udah ada gula aren saus. Ini jadi cara masaknya gampang. Tinggal teman-teman masak aja air sama gula aren, tapi make sure 2:1, jadi gulanya jauh lebih banyak daripada airnya. Terus dimasak aja sampai dia mengental. Ini boleh dituang di sekelilingnya biar dia terlihat cantik. Oke, ini jadi untuk menu kita yang pertama hari ini ada getuk gulung. Jadi buat teman-teman yang bikin getuk itu susah, ternyata nggak sesusah itu kan. Habis ini kita akan bikin menu kita yang kedua untuk hari ini. Kita akan bikin bir peletok, jadi tetap saksikan terus Cooking in Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Everyone can cook.